Halo semuanya, perkenalkan saya Nabila Victory. Saya saat ini akan melakukan live coding untuk membuat suatu web yang berisikan formulir dari suatu kegiatan. Nah, di sini webnya itu masih dalam bentuk blueprint ya, masih ini tetapi kita dapat mempelajari basic dasarnya terkait dari formulir itu sendiri. Dan sekarang kita lanjut untuk melakukan coding. Oke. Nah, jadi yang pertama yaitu pastikan di dalam perangkat kalian, di dalam komputer kalian itu sudah terinstall SAM. SAM atau yang lain itu dapat digunakan itu seperti MAM. Nah, di mana SAM ini berfungsi sebagai server yang ada pada komputer kalian sendiri atau seperti localhost. Jadi, nanti komputer ini sendiri dapat memiliki server sendiri yang bernama namanya localhost. Di mana Apache ini itu untuk mengaktifkan bahasa pemrograman bahasa pemrograman PHP dengan menggunakan Apache, terus bahasa pemrograman SQL atau dengan melakukan query dengan untuk melakukan database dengan MySQL. Jadi itu saja yang pertama kita pastikan untuk membuat web ini dengan bahasa PHP HTML. Nah, kemudian next di sini saya sudah membuat beberapa file di mana terdiri dari footer, header, index, dan juga kontak. Di sini kenapa terdapat header dan footernya saya pisah. Yang pertama yaitu header itu merupakan suatu bagian yang berada di paling atas suatu web. Nah, di mana header itu sendiri memiliki beberapa konteks di dalamnya dengan terdiri dari beberapa kelas, yaitu di sini untuk men-setting bagaimana style dari website itu. Di mana style ini berupa bentuk dalam CSS dan juga di sini berupa HTML. Jadi di sini perpaduan CSS dan juga HTML. Nah, di sini sudah saya setting sebelumnya untuk header-nya. Kemudian untuk footer-nya juga saya sudah setting sebelumnya untuk saya pastikan kepada website apa yang saya tuju. Oke, di sini di index itu sebelumnya kita membuat file file yang berada di dalam SAM itu sendiri. Jadi itu berada di dalam local disk C, SAM, htdocs, dan kemudian buat suatu folder disesuaikan saja namanya. Kemudian kita beri di dalamnya itu namanya index. Di dalam folder ini, index PHP itu sebagai main dari suatu coding tersebut. Kita istilahkan seperti itu. Jadi pertama, setelah saya membuat header dan juga footer, ini saya harus menginclude untuk menggabungkan dari header dan footer itu di dalam suatu web itu harus digabungkan karena agar lebih praktis juga, maka dari itu saya pisahkan header dan juga footernya. Di sini index itu kita include-kan dulu pertama headernya dengan sintaks seperti ini, include. Ini. Kemudian next kita membuat suatu kelas untuk membuat kolom yang berada di dalam website itu. Kemudian di sini membuat div class chart itu di mana untuk membagikan suatu pembagian istilah seperti pembagian kolom yang ada di dalam website tersebut. Sini pada heading 1 saya isikan nama sebagai contoh saja ya ini.
Ini sudah terisi dengan satu kolom. Oh ya, mohon maaf saya lupa untuk tab. Tab ini berfungsi untuk kita mengkelaskan suatu kelas di bawahnya, subkelas di bawahnya. Nah, di sini contact action itu berfungsi untuk menghubungkan file dari index.php dengan ke kontak PHP. Jadi dari inputan user yang berada di indeks PHP ini akan dikirimkan kepada file kontak PHP begitu. Nah, di sini kita menggunakan metode post untuk dapat menerima panggilan dari file indeks ke kontak. Nah, di sini saya isikan inputan dengan nama. Nah, input ini dapat membuat kolom input dengan berupa teks. Di sini saya copy saja. Nah, di sini saya akan membuat namanya email. Telepon. Sini kita sesuaikan nama yang ada untuk dapat kita panggil. Ini email. Kemudian ini berupa inputan yang berupa teks. Kemudian saya akan membuat inputan yang berupa drop down. Ini kita copy juga. Nah, di sini itu inputan berupa checkbox. Jadi nanti dari user itu akan menginput dengan hanya mengklik checkbox yang ada untuk mereka pastikan apa saja yang mereka pilih. Terus next, di sini saya juga akan menambahkan, jadi saya lupa, di sini berupa name dari mahasiswa. Kita masukkan nama. Oke, lanjut. Ini saya akan, nah yang ini itu berupa
berupa inputan dengan men-scroll berupa drop down, jadi mereka bisa memilih dengan pilihan yang sudah tersedia dengan melakukan klik pada drop down yang sudah tersedia. Nah, di sini itu berikut sintaksnya. Jadi dia menggunakan pemilihan priority. Jadi dari pilihan yang sudah ada itu dilakukan, itu prioritas itu dilakukan seperti yang diutamakan begitu. Apa yang dipilih oleh user. Nah, untuk size-nya ini dapat disesuaikan juga. Nah, ini option-option yang akan ada di dalam inputan fakultas. Ini kita copy saja agar lebih cepat. Nah, next kita masih sama memasukkan inputan yang berupa teks. Di sini kita ambil saja yang sudah tadi kita buat, inputan yang berupa teks. Dan type dari inputan ini. Nah, yang terakhir ini inputan berupa message. Jadi user dapat melakukan inputan dengan berbentuk paragraf yang ada dalam kolom yang panjang gitu. Yang besar, yang cukup luas begitu untuk dapat dimasukkan beberapa kalimat yang panjang. Oh, ya, ini juga. Ini berisi teks area ini yang membuat bentuk kolom menjadi lebih besar. Nah, di sini kita masukkan message statement. Nah, untuk rows dan juga calls-nya ini kita dapat sesuaikan untuk bentuk kolom yang kita mau ya. Disesuaikan saja sesuai keinginan. Kalau ini dia cukup sedang besarnya. Nah,
Di sini kita membuat button untuk yang bernama submit dan juga clear. Di mana submit itu untuk mengirimkan data yang sudah dimasukkan oleh user dari page home untuk ke page kontak PHP. Nah, di sini type submit itu untuk melakukan submit, mengirimkan, dan untuk reset itu untuk menghapus data yang salah atau yang sudah dimasukkan tadi oleh user. Nah, ini kita sudah selesai. Nah, di sini kita tutup file index.php dengan lanjutan dari header. Nah, di sini kita tutup dulu untuk formnya. Dan kita tutup kembali dengan div class row-nya yang tadi pagi. Dan div. Jangan lupa untuk mengincludekan footer agar saat ditampilkan file index.php itu bagian footer tidak hilang, dan sama juga yang seperti yang di atas. Oke, kita copy saja yang di atas. Nah, agar lebih rapi ya. Oke, dan kita lanjut ke bagian kontak. Nah, oh ya, berikut saya akan tampilkan terkait dari ini. Nah, cara memanggil localhost untuk testing laman yang sudah kita buat tadi itu dengan membuka browser pada laptop masing-masing. Kemudian tadi saya taruh di bagian SAM dengan folder bernama index, dan kita akan membuka file index.php karena itu sebagai main dari. Ya, begini tampilannya. Ini untuk header yang sudah saya setting sebelumnya, dan ini yang sudah kita buat tadi. Nah, gitu. Oke, kita next ke kontak. Sekarang kita lanjut ke bagian kontak. Nah, di sini sama juga kita melakukan include header dan footer agar tampilan dari webnya itu nyambung dan tidak pecah. Nah, sini kita masukkan include header. Lanjut next, kita masukkan ke div. Kita buat lagi sama karena ini bagian uh, uh, page yang kedua. Kita membuat kelas kolom. Tap dia agar masuk ke dalam slot. Kita membuat card again, dimana cardnya ini ya card. Di sini saya membuat pertama itu saya mulai dengan heading 2 untuk menampilkan ini. Nah, di sini saya menggunakan echo
atau method post, di mana tadi di indeks itu kita sudah membuat panggilan untuk di bagian actionnya ini itu dengan menggunakan method post. Nah, jadi di sini kita akan mengambil data yang apa sudah diinputkan di bagian indeks PHP tadi atau di bagian kolom inputan ini itu akan dikirimkan pada tampilan halaman yang kedua. Nah, di sini kita menggunakan echo. Kita buka dulu dengan PHP. Echo. Nah, ini sintaks untuk memanggil metode post yang tadi. Ini sini kita memanggil, kita menentukan type dari panggilannya dengan nama. Nah, kita lanjutkan. Tutup dulu heading 2-nya. Nah, di sini echo itu untuk memanggil dari echo itu berfungsi untuk dapat melakukan print dan dibantu dengan method post untuk mengambil data yang sudah diinputkan di halaman pertama tadi. Nah, kita lanjut sekarang ke isian bawahnya. Nah, di sini saya akan menambahkan istilahnya aset untuk mempercantik tampilan dengan memerlukan gambar. Nah, di sini sebelumnya saya sudah masukkan gambar ke dalam file yang sama ke dalam folder yang sama yang bersejajar dengan file yang kita buat ini, seperti ada indeks, kontak, dan foto. Kita masukkan foto-foto yang ada yang aspek yang ingin kita gunakan. Nah, di sini saya akan menggunakan PQR yang berformat PNG. Nah, di sini sintaks untuk image-nya itu nama PHP. Nah, masukkan tadi nama yang sudah ada. Nah, di sini sudah muncul di bagian kiri. Itu namanya PQR. Kita harus sesuaikan besar kapitalnya huruf tersebut. Kita alt kemudian. Nah, tutup lagi. Nah, di sini sama kita tutup juga bagian div class untuk card-nya. Kemudian div bagian kolom. Next, kita include-kan untuk footer-nya. Kita copy bagian footer-nya. Oke, sudah selesai. Berikut ini tampilan yang akan ada di website formulir yang kita tampilkan. Nah, kita coba saja ya untuk memasukkan data. Di sini ada, kita masukkan namanya adalah, kita masukkan email, masukkan nomor telepon, masukkan name-nya. Nah, di sini kita untuk mempergunakan checkbox-nya itu kita dapat klik sini saja. Kita
Pagi. Dan dia Fakultas Teknik dan Informatika, jurusan Farmasi. Oke. Dia ingin mengikuti UKM apa? Ke BEM. Nah, sini bisa kita masukkan saja, bayangkan nah, ini sudah dapat berbentuk paragraf yang panjang. Bedanya itu kalau di sini ini hanya dapat sepintas seperti ini, hanya kecil. Kalau ini kita dapat melakukan menjadi satu paragraf yang besar. Kita send saja untuk mengirimkan. Nah, ketemu sebentar. Nah, ini muncul. Jadi setelah kita masukkan data di bagian home tadi untuk bagian formulir, kita langsung dikirimkan ke halaman yang kedua dengan otomatis dan dimunculkan seperti ini. Nah, di sini tampilannya. Ya, sekian dari saya dan terima kasih.